الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم وإياي النفس بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي ما عملوا به لعلهم يرجعون. وقال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit kita merujuk kepada sejarah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Daripada keturunan para anbiya, daripada cerita dan sejarah para nabi. Yang mana ketika Allah berkeinginan menghancurkan satu kaum. Wa idza aradna an nuhlikal qauma amarnahum mutrafiha. Kata Allah ketika kami ingin menghancurkan satu kaum dan kami perintahkan mereka untuk datang kepada kami, mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan meminta kepada semua umat muslim, orang-orang yang mengaku beriman untuk datang kepada Allah, tunduk di hadapan Allah. Mereka berpaling. Ya tawalla minallah. Mereka berpaling daripada Allah. Ketika para pengikut baginda Nabi, para pengikut anbiya, sebutlah itu Nabi Saleh alaihi salam. Ketika para nabi, kita ambil istilah contoh Nabi Saleh alaihi salam dan pengikutnya yang berpaling daripada ajakan Nabi Saleh. Allah turunkan bagi mereka azab. Tapi kemudian fataba ilallah, mereka bertobat kepada Allah. Banyak contoh daripada kaum Nabi Samud, kaum Ad, dan lain sebagainya yang Allah musnahkan. Yang Allah berikan, Allah turunkan ancaman bagi mereka dan azab. Adalah disebabkan oleh ketidaktaatan mereka kepada Allah. Tetapi uniknya ketika itu mereka tidak beragama Islam. Uniknya ketika itu mereka tidak mengikuti perintah. Dan mereka tidak beragamakan Islam. Hari ini umat muslim mengaku berislam. Tetapi umat muslim yang melakukan kerusakan. Mereka mengaku muslim. Tetapi mereka berpaling daripada ajakan. Mereka mengaku muslim. Tetapi mereka berpaling daripada perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan baginda Nabi mengatakan dalam riwayatnya. Laisa minna man amila sunnata bighairina. Bukanlah dari golongan kami mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah disyariatkan oleh agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah berkata di dalam Al-Quran, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah kata dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain, kata Allah, wala tabghil fasad. Janganlah kalian melakukan kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Setelah terjadi perbaikan yang Allah berikan kepada kalian, alam yang aku ciptakan, bumi, hamparan, laut, yang bisa dinikmati oleh umat manusia.
yang bisa menciptakan keseimbangan ekosistem terhadap manusia dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Kata Allah, jangan kalian lakukan kerusakan. Apa dampak daripada perbuatan tersebut? Dampak daripada perbuatan tersebut banyak. Bukan hanya karena mereka merusak alam, tetapi yang paling penting adalah berpaling daripada perintah Allah. Mereka berpaling daripada ketaatan kepada Allah. Ketika musibah datang melanda umat muslim, banyak hal yang bisa kita petik. Terutama, jangan jadikan musibah itu dan dipandang dari segi ilmiah saja. Tapi perlu kita memandang dari sisi teologi, dari sisi keagamaan, dari sisi akidah. Mengapa demikian? Karena hari ini umat muslim yang mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka berpaling daripada Allah. Yang beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman kepada Allah. Yang mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah. Mereka meninggikan akal mereka, seolah-olah semua kejadian dan musibah itu hanya terjadi karena bencana alam, tanpa mau mengaitkan dengan kaitan teologi keagamaan. Mengapa demikian? Karena manusia hari ini mereka memandang kuasa ilahi tak lagi berada di atas segalanya. Ketika kita melihat, ketika musibah datang, mereka mengatakan ketika terjadi gempa bumi, mereka mengatakan lempeng bumi telah bergerak, telah terpisah. Ketika mereka mengatakan terjadinya banjir, terjadinya pemotongan pohon yang berlebihan. Secara keilmiahan mungkin. Tetapi apa mungkin Allah lepas daripada segala perbuatan tersebut? Tidak. Karena ini adalah kaitannya dengan akidah. Ini berkaitan erat dengan keimanan. Ketika seorang mukmin menyadari setiap musibah yang Allah turunkan bagi setiap umat manusia adalah kehendak Allah. Dan tidak mungkin di luar daripada kehendak Allah. Ini adalah akidah sebagai seorang mukmin, bukan muslim. Karena umat muslim belum tentu memahami arti keimanan. Tapi orang mukmin mengerti bagaimana mereka harus berislam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika musibah melanda umat muslim, ketika kita berada dalam kesedihan, ketika Allah menginginkan umat muslim kembali kepada fitrah yang sesungguhnya, ketika Allah meminta kita untuk kembali kepada pemahaman yang sesungguhnya, ketika Allah merindukan kedatangan umat muslim dan mengadu kepadanya. Inilah poin penting daripada musibah yang Allah turunkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin pertama yang akan kita bahas adalah zaharal fasad fil barri wal bahri. Kerusakan di muka bumi ini disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Siapa manusia yang melakukan kerusakan? Mereka yang harius, mereka yang harisun, mereka yang serakah, yang tamak, yang selalu merasa angkuh dan sombong di hadapan Allah. Mereka yang selalu merasa berkuasa, mereka yang selalu merasa ingin mendapatkan semuanya demi kepentingan pribadi mereka dan kelompok mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepentingan yang dikedepankan, fanatisme yang merusak. Mereka menerobos batas-batas kemanusiaan. Mereka menerobos segalanya. Tanpa mereka sadari akibat daripada perbuatan mereka. Mereka telah melanggar dan merusak alam yang telah Allah ciptakan dengan sebaik mungkin. Sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tussidu fil ardi ba'da islahiha. Pernah terjadi sebelum datangnya manusia. Maka kemudian malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau ingin melakukan pertumpahan darah disebabkan oleh kerusakan yang dilakukan oleh makhluk sebelumnya? Kemudian Allah mengatakan, kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada dirimu. Allah menegur malaikat karena Allah lebih mengerti. Artinya apa? Ketika manusia yang diciptakan oleh Allah diberi akal, diberi bekal akal, dan diberi bekal keimanan. Sehingga ketika akal berbuat harus dibarengi dengan keimanan. Sehingga ketika keimanan dan keilmuan bersatu padu,
maka mereka tidak akan mungkin menerobos batas-batas kemanusiaan yang sesungguhnya. Tidak mungkin bagi manusia yang beriman, bagi manusia yang berakal, bagi manusia yang berilmu melakukan kerusakan, membunuh saudara, itu tidak mungkin. Karena mereka yang beriman mengerti batasan yang diberikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah mengatakan wala tabghil fasad, janganlah kalian melakukan kerusakan, kata Allah. Ini semua disebabkan ulah tangan manusia yang mereka semua berbuat tapi kemudian dinikmati atau dirasakan oleh masyarakat banyak. Karena keangkuhan, karena keserakahan, karena kesombongan, karena ketamaan yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin atas keserakahan yang terjadi, atas ketamaan yang dilakukan oleh para mereka yang tak pernah puas dengan apa yang mereka miliki? Yang pertama, kata Allah, kata Nabi kepada umat manusia, kepada orang-orang muslim, agar mereka mencoba untuk menjadi penasehat bagi orang-orang yang suka melakukan kerusakan. Ad-din an-nasiha liman lillahi wali rasulihi wali kutubihi wali a'immatil mursalin wa ammatuhum. Umat muslim seharusnya menjadi penasehat. Umat muslim seharusnya menjadi pencegah. Orang-orang beriman seharusnya mampu melarang siapapun yang melakukan kerusakan. Karena kerusakan yang mereka lakukan adalah dorongan hawa nafsu. Maka umat mukmin harus mencegah, wajib. Dan ini adalah poin. Hilangnya keperhatian umat muslim terhadap sesama muslim dan terhadap lingkungan. Islam mengajarkan kita bagaimana menciptakan keseimbangan, bagaimana menciptakan perdamaian, bagaimana menciptakan persatuan, rasa cinta antar satu dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka itu sikap seorang mukmin. Yang kedua, kata para ulama, sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin terhadap kerusakan yang terjadi, mereka harus menjadi orang-orang yang suja. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, wa ma kunna an takuna suja'an wal takum minka suja'an, agar kalian menjadi orang-orang yang berani, orang yang benar-benar mampu. Apa maksud daripada berani di sini? Maksud daripada berani ditafsirkan oleh para ulama yang lain adalah jihad. Sudah saatnya umat muslim dan mukmin melihat kerusakan dan kemungkaran, mereka kembalikan ruh jihad dalam diri orang-orang beriman agar mereka mampu mencegah perbuatan-perbuatan kemungkaran. Yang ketiga, jadikan Allah sebagai sandaran, bukan dunia. Jadikan Rasulullah sebagai panutan, bukan idola manusia yang lain. Jadikan Allah sebagai lambang keimanan, bukan pura-pura beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata Nabi, penyebab kerusakan itu adalah at-takatsur. Penyebab kerusakan adalah at-takatsur. Penyebab kehancuran adalah ittiba'ul hawa. Maka mereka harus melakukan perbuatan yang bersandarkan kepada Allah. Tujuan dan kewajiban bagi orang-orang beriman untuk melakukan perbuatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita merasakan musibah yang terjadi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ini musibah ataupun azab? Kalau dia musibah, menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Kalau ini azab, menjadi kemurkaan Allah bagi kita semua. Yang diam atas kezaliman, yang diam atas kemungkaran, yang diam atas kerusakan, dan yang diam atas kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian para ulama mengatakan, ketika musibah sudah terjadi, diambil menjadi sebagai bagian daripada ujian orang-orang beriman. Apa sikap yang harus dilakukan sebagai seorang muslim? Yang pertama, ketika kejadian telah melanda, ketika musibah telah kita terima, maka yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim, memahami bahwa setiap musibah yang datang dari Allah adalah pengampun dosa. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata baginda Nabi, ma yusibu al-muslim min nasabin
wala wasabin, wala hammin, wala huznin, wala adhan, wala ghammin, hatta asyauka yusakuha alallahi illa fakaffarallahu khatayahu. Ketika musibah yang datang kepada umat muslim, tak lain dan tak bukan dalam bentuk ujian, agar Allah menghapus dosa-dosa para pelaku-pelaku dosa. Ketika ada pertanyaan sebagian tempat daripada mereka yang mendapatkan musibah, beriman zahir, tapi bukan batin. Mereka nampak sebagai seorang yang beriman dalam kasat mata manusia. Tapi kita tidak tahu di belakang hal tersebut apa yang terjadi. Maka ketika Allah berkehendak, pelajaran bagi orang-orang beriman agar mereka mengerti bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya. Maka apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim? Maka mereka harus memahami setiap musibah yang Allah turunkan, fakaffarallahu khatayahu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Yang kedua, wabashshirus sabirin, kata Allah. Jadikan itu sebagai landasan kesabaran, ujian yang berat bagi orang-orang beriman. Wabashshirus sabirin. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat. Wabashshirus sabirin. Hari ini kita melihat musibah yang Allah timpakan semuanya terjadi. Kelaparan, hilangnya harta, rasa lapar dan lain sebagainya. Allah timpakan kepada mereka semua, termasuk kita semua. Bukan tidak ada kemungkinan bagi Allah, bukan tidak mungkin bagi Allah untuk menurunkan kemurkaannya, musibahnya kepada setiap tempat-tempat yang Allah inginkan. Artinya ketika Allah melakukan hal tersebut, Allah menginginkan kepada setiap umat muslim dan mukmin mengambil ibrah, pelajaran. Apa pelajaran yang besar yang harus kita petik? Kesabaran yang harus tertanam dalam diri seorang muslim. Apa maksud daripada kesabaran? Apakah kami harus bersabar atas musibah tersebut? Tak ada kemampuan yang bisa mereka lakukan. Tak ada kemampuan yang bisa, kekuatan yang bisa kita lakukan untuk menerobos kekuatan Allah selain daripada bersabar, bentuk daripada keimanan. Yang ketiga, rasa cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah menurunkan ujian, adalah bukti cinta yang Allah inginkan. Ketika Allah menurunkan musibah, Allah inginkan kepada kita, hei orang beriman, kembalilah kepadaku. Jangan keluar dan berpaling daripadaku. Sesungguhnya aku lebih mengerti daripada segalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah. Ketika seorang mukmin mampu memahami masalah, musibah, ujian yang Allah berikan adalah salah satu cara Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang mampu bersabar dan mengambil pelajaran besar dari setiap musibah. Maka yang terakhir yang harus kita lakukan, bagi manusia sadarlah, bagi manusia-manusia yang rakus sadarlah, bertaubatlah, kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah menginginkan perdamaian. Sesungguhnya Allah menginginkan rasa cinta. Sesungguhnya Allah menginginkan persatuan. Kembalilah kepada Allah. Hilangkan hawa nafsumu. Karena sesungguhnya kerusakan itu hanya disebabkan karena ulah tangan manusia sendiri yang didorong oleh hawa nafsu yang kuat yang menjadi Tuhan pada diri mereka sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وخاصة إندونيسيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اختمنا بالصالحين، اللهم اختمنا بالصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك خير هذا المكان وخير ما فيه وخير أهله، ونعوذ بك من شر هذا المكان وشر ما فيه وشر أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل